Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya Jana Tumuna dengan NIM akhir 082. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah kami, Tata Kelola Perusahaan dan Etika Bisnis, yaitu Prof. Verna dan Bu Husna. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang akan membahas hasil artikel penulisan kami yang berjudul Analisis Good Corporate Governance di Negara Turki. Boleh di next? Berikut merupakan anggota kelompok kami yang nantinya akan memperkenalkan diri masing-masing. Boleh di next? Baik, artikel kami secara garis besar terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan juga penutup. Lanjut, boleh di next. Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Adapun latar belakang dari pengambilan judul ini didasari oleh salah satunya adalah pendapat yang tercantum dari salah satu hasil penelitian yang bertuliskan bahwa good corporate governance sangat penting bagi setiap perusahaan atau negara yang ingin bersaing secara efektif di pasar global. Oleh karena itu, investor juga melihat pasar saham sebagai salah satu skala untuk mengukur kinerja ekonomi real di perusahaan maupun suatu negara. Dan sebab itu, indeks bursa efek menjadi salah satu variabel terpenting perekonomian suatu negara. Di Turki sendiri pun mempunyai bursa efek yang dinamakan Istanbul Stock Exchange atau disingkat dengan ISE. Di Turki, perusahaan yang terdaftar di Istanbul Stock Exchange atau ISE ini didorong untuk mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang dibuat pada bulan Juli tahun 2003 oleh Capital Markets of Board Turki atau CMB. Boleh di next? Nah, berikut merupakan timeline dari beberapa perubahan prinsip tata kelola perusahaan yang dibuat oleh CMB. Pada tahun 2003, prinsip tata kelola perusahaan mulai dibuat pada bulan Juli oleh CMB. Dan berikutnya pada tahun 2005, CMB telah merevisi prinsip tata kelola perusahaan di Turki. Lalu pada tahun 2014, CMB juga mulai mengatur praktik tata kelola perusahaan publik dan menerbitkan pemberitaan tentang tata kelola perusahaan yang baru saja diamandemen. Dan terakhir pada tahun 2021, perkembangan prinsip tata kelola perusahaan Turki. Nah, terdapat beberapa perubahan prinsip tata kelola yang signifikan sejak tahun 2003 hingga saat ini mengenai perkembangan mekanisme tata kelola perusahaan yang ditetapkan oleh otoritas pengatur. Dengan begitu, corporate governance di negara Turki menjadi isu yang sangat penting dan menarik untuk kelompok kami bahas pada penulisan artikel berjudul Analisis Good Corporate Governance di Negara Turki. Adapun tujuan kami menulis artikel ini untuk mendeskripsikan mengenai perkembangan corporate governance di negara Turki ditinjau dari tujuan, struktur, tahapan implementasi dan juga kebijakan good corporate governance di negara Turki. Internalisasi GCG, penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Penunjang Dewan, capaian penilaian GCG dan whistleblowing system serta untuk penulisan artikel ini kami juga membahas studi kasus GCG yang terdapat di negara Turki. Boleh di next? Selanjutnya, tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh di next? Ya, perkenalkan nama saya Nabila Puspita Wulandana dengan NIM akhir 084. Di sini, good corporate governance memiliki pengertian sebuah prinsip yang mengendalikan dan mengarahkan perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham, terutama para pemangku kepentingan secara umum. Boleh di next? Good corporate governance sendiri sangatlah penting karena memiliki beberapa keuntungan dalam penerapannya pada perusahaan. Yang pertama ini ada meminimalisir agency cost yang dimana agency cost sendiri dapat timbul dikarenakan akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen perusahaan. Selanjutnya dapat meminimalisir cost of capital yang dimana cost of capital sendiri merupakan biaya modal yang harus ditanggung jika perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Lalu ketiga, meningkatkan nilai saham milik perusahaan yang dimana akan meningkatkan kepercayaan investor juga dan akan meningkatkan citra perusahaan tersendiri. Lalu selanjutnya, kualitas laporan keuangan juga meningkat dan sulit adanya rekayasa karena penerapan good corporate governance ini
tidak akan ada celah untuk sulit ada celah untuk merekayasa laporan keuangan. Lalu selanjutnya dapat menghadang peluang akan adanya rekayasa kinerja atau yang disebut earnings management yang akan berdampak pada nilai fundamental perusahaan tidak akan tergambar dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya dapat mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Farkatani Putri dengan NIM akhir 081. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk memberikan sumber inspirasi yang diperoleh dari mencari perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada kali ini, kami akan mencantumkan beberapa ringkasan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu penelitian oleh Faik pada tahun 2019 dengan judul Corporate Governance and Welfare or Corporate Governance in Turkey. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode literatur review. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa di bidang tata kelola perusahaan, negara Turki sudah melaksanakan dan akan tetap melaksanakan sejumlah peraturan dalam rangka meningkatkan kontribusi ekonomi pembangunan. Beberapa peraturan hukum tentang tata kelola perusahaan di Turki telah mengikuti prinsip dari OECD. Struktur hukum tata kelola perusahaan untuk perusahaan publik diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal, sedangkan untuk perusahaan lainnya diatur oleh Undang-Undang Perdagangan Turki. Berdasarkan penelitian ini, dikatakan bahwa tata kelola memang memiliki peran penting terhadap pembangunan ekonomi. Namun, pada hasil penelitian ini dikatakan tidak dijelaskan secara detail mengenai apakah pelaksanaan tata kelola di Turki telah berdampak pada ekonomi di Turki. Hal ini dikarenakan masih kurangnya penelitian yang membahas mengenai hubungan tata kelola dalam ekonomi secara luas. Next slide. Selanjutnya itu penelitian oleh Johan, Ekrem, dan Mehmet pada tahun 2019 yang berjudul Corporate Governance and Firm Performance in Emerging Markets, Evidence from Turkey. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menguji teori-teori menggunakan sampel dan variabel yang ditentukan. Penelitian ini dilakukan menggunakan 234 perusahaan yang terdaftar di BIST sebagai sampel dengan mengecualikan lembaga keuangan karena teknik pelaporan keuangan yang berbeda. Penelitian ini menguji hubungan aspek tata kelola dengan kinerja perusahaan dengan menggunakan 5 hipotesis yang kemudian dibuktikan dengan sampel dan dengan menguji sampel dan variabel yang telah dipilih. Berdasarkan hasil penelitian, aspek YCG yang diuji yaitu mengenai kepemilikan yang kemudian diketahui bahwa terdapat pengaruh positif antara konsentrasi kepemilikan dengan hasil kinerja perusahaan. Pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi, hal ini akan membuat kinerja perusahaan lebih optimal karena proporsi yang lebih kecil dari pihak luar yang akan menanggung biaya kegagalan. Sedangkan berbeda dengan kepemilikan silang, yang mana efek kinerja kepemilikan silang ini lebih beragam, yang menunjukkan bahwa setiap efek negatif yang terkait dengan kemampuan untuk mengalihkan risiko akan dialihkan ke pemegang saham lain yang relatif tidak berdaya. Hal ini juga menyebabkan kinerja akuntansi menjadi prioritas yang lebih rendah daripada yang seharusnya terjadi. Next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Amanda Diva Syafira dengan NIM 21101112083. Pertama kita akan membahas tujuan GCG di negara Turki. Sebelum membahas tentang tujuan penerapannya, kita akan membahas tentang G20 atau OECD, di mana kedua hal ini adalah dua organisasi internasional yang membahas isu-isu ekonomi, keuangan, dan pembangunan di tingkat global. Meskipun merupakan dua entitas atau organisasi yang berbeda, namun G20 dan OECD memiliki beberapa prinsip implementasi yang serupa dalam beberapa hal, dan salah satunya adalah di bidang tata kelola
Dan Turki sendiri bergabung dengan G20 pada 1999 dan bergabung pada OECD pada 1961. Karena menjadi salah satu negara yang bergabung dengan G20 atau OECD, negara Turki mengikuti prinsip-prinsip dan kebijakan yang dibuat oleh G20 atau OECD. Salah satu prinsip kebijakan implementasi yang dibuat G20 atau OECD adalah mengenai tata kelola. Jadi dikutip dari G20 atau OECD, tujuan dari tata kelola perusahaan adalah membantu membangun lingkungan kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mendorong investasi jangka panjang, stabilitas keuangan, dan integritas bisnis, sehingga mendukung pertumbuhan yang lebih kuat dan masyarakat yang lebih inklusif. Agar relevan, tata kelola perusahaan harus mengatur dan membuat peraturan yang sesuai dengan kenyataan di mana mereka akan dilaksanakan. Dan dalam konteks ini, eh, tempat tata kelola itu dilaksanakan adalah di Turki. Selanjutnya adalah tahapan implementasi GCG di Turki. Jadi mengikuti pedoman yang diberikan oleh G20 atau OECD, ada prinsip-prinsip prinsip-prinsip tata kelola yang harus diikuti oleh Turki. Yang pertama ada memastikan dasar untuk kerangka tata kelola perusahaan efektif. Jadi tahapan yang bisa dilakukan perusahaan dalam mengimplementasikan GCG-nya adalah dengan memastikan bahwa dasar kerangka tata kelola mereka telah efektif. Yang kedua, hak pemegang saham dan perlakuan yang adil dan fungsi dasar kemitraan. Dalam pengimplementasian harus memperlakukan hak pemegang saham dengan adil. Kemudian investor institusional, pasar saham, dan perantara lainnya. Selain itu, perusahaan juga harus mengakui hak pemangku kepentingan langsung, sebagaimana ditentukan oleh hukum. Hak pemangku kepentingan langsung. Salah satunya adalah, contohnya adalah pemerintah, masyarakat, pemegang saham, pegawai, dan lain-lain. Kemudian, peran pemangku kepentingan. Agar dapat menjalani GCG dengan baik, perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang atau melalui kesepakatan bersama. Yang kelima, keterbukaan dan transparansi publik. Perusahaan juga harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal material. Kemudian tanggung jawab direksi. Tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa panduan strategis perusahaan, pengawasan manajemen dilakukan tepat waktu dan efektif oleh Dewan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu struktur GCG. Struktur corporate governance merupakan organ-organ dalam perusahaan yang memiliki peran penting dalam penerapan good corporate governance. Organ-organ ini juga pasti berhubungan satu sama lain sehingga perusahaan harus mempunyai komitmen untuk secara tegas memisahkan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perusahaan. Dengan demikian, adanya perancangan struktur yang jelas terhadap corporate governance dapat membantu memudahkan perusahaan dalam mengimplementasikan good corporate governance. Dalam penerapan struktur tata kelola perusahaan, fungsi tata kelola dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pengawasan, yaitu supervisory, dan fungsi manajemen. Hal ini menyebabkan terdapat dua sistem struktur yang diterapkan yang biasa diketahui dengan istilah one tier atau two tier. Pada negara Turki, penerapan struktur corporate governance mengadopsi sistem one tier yang berarti tidak ada pemisahan bagian antara organ manajemen dan pengawasan. Hal ini juga tertuang pada Turkish Commercial Code atau TCC nomor 6102. Dalam hal ini memiliki peraturan yang fleksibel sehingga memungkinkan bagi perusahaan jika ingin menerapkan struktur corporate governance dengan sistem two-tier. Walaupun peraturan ini fleksibel, namun pada kenyataannya sebagian besar perusahaan tetap memilih untuk menggunakan sistem one tier. Secara general, posisi teratas dalam struktur corporate governance yang diterapkan di negara Turki yaitu di paling atas terdapat shareholders meeting atau yang dikenal dengan RUPS. Hal ini dikarenakan pada rapat pemegang saham semua keputusan akan disahkan secara bersama-sama dengan seluruh pemegang saham untuk keberlanjutan perusahaan. Kemudian di bawahnya terdapat board of directors yang kemudian di bawahnya lagi terdapat komite-komite
atau penunjang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai kebijakan tata kelola. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afra Aulia. Untuk kebijakan tata kelola sendiri ini di Turki itu menggunakan prinsip tata kelola yang dikeluarkan oleh CMB atau Capital Market Board pada tahun 2003 dan direvisi kembali pada tahun 2005 dengan menyesuaikan prinsip tata kelola perusahaan OECD yang pertama kali terbit tahun 1999 dan direvisi pada 2004. Nah, prinsip tata kelola perusahaan CMB ini terdiri dari 4 bagian, yaitu mengenai pemegang saham, transparansi dan pengungkapan publik, pemangku kepentingan, dan dewan direksi. Kemudian dalam praktik di Turki, CMB ini ternyata tidak berjalan awalnya tidak berjalan dengan lancar karena karena adanya ketidaksesuaian dengan budaya manajemen Turki, terus jarak kekuasaan yang tinggi, kolektivisme dan penghindaran ketidakpastian, sehingga negara Turki ini kemudian mengeluarkan otoritas nasional baru berbentuk undang-undang yang disebut dengan The Turkish Commercial Code yang diterbitkan pada tahun 2012. The Turkish Commercial Code ini membedakan prinsip tata kelola terhadap perusahaan terbuka dengan perusahaan non-publik, di mana keduanya itu memiliki anggota, kualifikasi, dan motivasi pemangku kepentingan yang tentunya berbeda. Dalam The Turkish Commercial Code ini terdapat beberapa peraturan atau tentang tata kelola mengenai beberapa hal seperti tata kelola perusahaan yang didasarkan oleh 4 pilar, yaitu transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan responsibilitas, adanya upaya transparansi dan pengungkapan publikasi mengenai laporan keuangan, laporan tahunan, dewan direksi, audit independen, auditor transaksional, dan semua laporan perusahaan pribadi ataupun kelompok. Lalu ada peraturan tentang kewajaran yang dijamin dengan menetapkan keseimbangan kepentingan dan tujuan keadilan, akuntabilitas dalam laporan direksi, arus informasi, hak untuk informasi dan pengawasan, tanggung jawab diatur secara paralel dengan akuntabilitas, lalu aturan mengenai pemegang saham yang mempunyai hak untuk menuntut, memperoleh informasi, dan melakukan pengawasan telah dibuat dengan mekanisme hukum yang berjalan, lalu aturan mengenai daftar hak minoritas yang telah diperluas, saham istimewa yang telah dibatas, peluang representasi untuk kelompok pemegang saham dan minoritas di direksi yang telah meningkat, pemberian kewenangan eksklusif kepada CMB untuk mengatur tata kelola perusahaan, lalu penerbitan laporan tata kelola perusahaan oleh direksi, serta penekanan terhadap profesionalisme dan spesialisasi. Lalu dalam praktiknya ini, perusahaan Turki ini memiliki sekitar 90% perusahaan keluarga dari total perusahaan yang ada di Turki. Dengan begitu, masih ada beberapa kelemahan dari penerapan perusahaan keluarga ini, seperti praktik manajemen yang tidak partisipatif tetapi autoritatif. Lalu kepemimpinan di keluarga dan di perusahaan itu diwakilkan oleh orang yang sama. Lalu pemimpin dan anggota keluarga juga dapat menjadi eksekutif di perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah pemegang saham utama menjadi top manajer perusahaan, serta kepemilikan saham dan manajemen eksekutif itu tidak terpisah. Selanjutnya. Selanjutnya mengenai internalisasi tata kelola. Menurut penelitian Akdogan dan Boyacoglu itu pada beberapa perusahaan di Turki memberikan hasil penelitian bahwa sudah banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut mengungkapkan kebijakan-kebijakan mereka tentang pemegang saham ke publik atau ke masyarakat. Nah, negara Turki ini mengeluarkan dan menerapkan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan
dan meningkatkan kontribusi pembangunan nasional saat terjadi krisis keuangan. Di antaranya itu menerbitkan atau memberitahu prinsip dan prosedur koreksi laporan keuangan pada masa inflasi yang tinggi, pemberitahuan prinsip dan prosedur akuntansi, yaitu laporan keuangan konsolidasian dan entitas asosiasi di pasar modal, pemberitahuan perubahan atas pemberitahuan audit independen di pasar modal, pemberitahuan prinsip mengenai pendaftaran dan penjualan efek, pemberitahuan tentang prinsip-prinsip pengungkapan kasus khusus kepada publik yang telah disiapkan, dan pemberitahuan standar akuntansi internasional. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Untuk selanjutnya ini ada penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Direksi sendiri merupakan pihak yang memiliki otoritas dan keputusan tertinggi dalam suatu perusahaan. Dikarenakan Dewan Direksi merupakan otoritas tertinggi, Dewan Direksi juga memiliki tanggung jawab tertinggi juga atas pekerjaan yang dilakukan oleh untuk perusahaan. Maka dari itu, terpilihnya anggota direksi pun dapat memperhitungkan keuntungan untuk perusahaan. Guna memperhitungkan manfaat atau kontribusi yang diberikan oleh Dewan terhadap perusahaan, perlu dilakukan penilaian kinerja untuk Dewan. Perusahaan-perusahaan di Turki pun melakukan penilaian untuk direksi dengan melewati beberapa tahapan penilaian. Yang pertama, evaluasi kinerja individu anggota direksi, yang dimana bertujuan untuk dapat menemukan kontribusi masing-masing anggota kepada direksi, yang dimana kualifikasi dasar yang dicari pada evaluasi ini adalah anggota direksi dapat berpartisipasi penuh dalam rapat, menguasai topik, bertanggung jawab pada perusahaan, dapat mengembangkan sudut pandang alternatif, berhasil untuk mempertahankan apa yang mereka anggap benar, serta memiliki ide kecocokan anggota dengan anggota lainnya hingga manajemen senior perusahaan juga ikut diperiksa sebagai penerimaan informasi mengenai informasi tentang adanya perubahan regulasi. Selanjutnya, tahapan evaluasi efektivitas rapat direksi, yang dimana bertujuan untuk menilai apakah rapat direksi sudah terselenggara dengan baik dan efektif. Lalu untuk kriteria yang menjadi penilaiannya ini, apakah para anggota cukup berpartisipasi, frekuensi rapatnya bagaimana, dipastikan bahwa masalah agenda dibahas dengan jelas, serta apakah waktu rapat pertemuan digunakan secara efektif dan efisien. Next. Selanjutnya ada tahapan evaluasi kinerja ketua direksi, yang dimana kriterianya adalah direksi harus mampu menetapkan tanggung jawab dewan, memberikan kepemimpinan untuk para dewan, dapat mengelola hubungan dengan para pemegang saham, dapat berkomunikasi secara efektif dengan para anggotanya, dan dapat selaras, serta bagaimana peran ketua direksi dalam penyelenggaraan rapat. Lalu selanjutnya ada evaluasi kinerja dari CEO atau General Manager, yang dimana kriteria penilaian ini dilihat apakah target yang telah disepakati dengan direksi dapat tercapai, serta keberhasilan atas seluruh tugas dan tanggung jawab lainnya. Lalu penilaian ini merupakan ukuran kesadaran dan akan kewajiban tata kelola perusahaan. Lalu setelah dilakukan evaluasi dalam 4 tahap, tahap terakhir ini ada kinerja direksi perlu dinilai secara umum, di mana penilaian ini dilengkapi dengan serangkaian pertanyaan yang lebih komprehensif dan mendetail. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi menurut OECD pada 2006, tanggung jawab utama dari Dewan Direksi perusahaan adalah memantau kinerja manajerial dan memberikan panduan strategis kepada manajemen. Dalam melakukannya, Dewan biasanya membentuk komite-komite khusus untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan maksud untuk mendukung dan meningkatkan pekerjaannya. Menurut OECD, terdapat 3 tradisional komite atau komite yang biasanya paling umum ada di setiap perusahaan. Dan 3 tradisional komite itu antara lain yang pertama ada komite audit. Jadi komite audit memainkan peran kunci dalam tata kelola perusahaan dengan mengawasi keuangan perusahaan, pelaporan, dan pengungkapan. Yang kedua ada komite nominasi, di mana komite nominasi biasanya mengidentifikasi dan merekomendasikan anggota dewan dan calon eksekutif. Kemudian ada komite remunerasi,
yang bertujuan mengenai kompensasi yang biasanya dirumuskan sebagai memberi nasihat kepada Dewan tentang kebijakan remunerasi yang menarik bakat sekaligus mencapai kepentingan dan nilai jangka panjang perusahaan. Selain tiga komite tradisional yang disebutkan tadi, perusahaan telah membentuk komite lain untuk mendukung tugas tertentu dan mengatasi masalah tertentu. Ada berbagai macam praktek tergantung pada ukuran perusahaan, struktur perusahaan, sektor, tingkat perkembangan, dan tujuan. Nama tiap komite dapat berbeda di tiap perusahaan, tetapi sebagian besar mengacu pada kategori luas, yaitu manajemen risiko, keberlanjutan, etika dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, eksekutif dan strategi, dan juga teknologi. Lalu yang selanjutnya mengenai capaian penilaian tata kelola. Pada laporan OECD mengenai tata kelola perusahaan Turki mengatakan bahwa Turki itu memiliki kerangka kebijakan tata kelola perusahaan yang kuat. Laporan OECD tersebut juga mengatakan bahwa perusahaan yang dievaluasi dan terdaftar di BIS atau Bursa Efek Istanbul melakukan pengungkapan ke pasar dengan baik dan memperkenalkan standar akuntansi dan audit internasional. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa pada 52 perusahaan terbesar menunjukkan kinerja tata kelola perusahaan yang moderat dalam hal pengungkapan dan transparansi keuangan, struktur kepemilikan dan hubungan investor, dewan direksi, dan proses struktur manajemen. Tata kelola perusahaan di Turki diawasi secara lebih efektif oleh Capital Market Boards atau CMB yang juga sebelumnya telah membentuk atau menciptakan prinsip tata kelola Turki sehingga mengurangi kekhawatiran pemegang saham lainnya akan adanya mayoritas pengendalian. Lalu penelitian pada e-Circuit pada tahun 2006 mengevaluasi penerapan prinsip tata kelola perusahaan CMB pada 100 perusahaan yang terdaftar di BIS atau Bursa Efek Istanbul dan memiliki hasil seperti berikut, yaitu satu, perusahaan level dengan sangat baik dengan skor 86 sampai 80 sebanyak 4%, perusahaan dengan level baik skornya 70 sampai 79 sebanyak 5%, perusahaan pada level sedang dengan skor 60 sampai 69 sebanyak 5%, perusahaan dengan level rendah skornya 50 sampai 59 dengan sebanyak 14%, dan perusahaan dengan level rendah dengan skor 0 sampai 14 sebanyak 72%. Artinya dari penelitian tersebut artinya itu perusahaan pabrik di Turki perlu terus meningkatkan dan memajukan pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Next. Baik, selanjutnya pembahasan ke-9, whistleblowing system. Whistleblowing system didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan karyawan untuk mengungkapkan malpraktik organisasi yang dilakukan oleh pemberi kerja. Untuk di Turki sendiri, berdasarkan data pada per artikel ini dibuat, negara Turki belum menetapkan undang-undang khusus yang membahas mengenai whistleblowing system. Namun, terdapat beberapa peraturan hukum yang berkaitan dan membahas mengenai konsep whistleblowing system. Di antaranya yaitu Konvensi Pemutusan Hubungan Kerja, Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kode Kewajiban Turki, Hukum Pidana Turki. Nah, dari 4 peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan undang-undang tersebut terdapat 4 kerangka kerja konsep whistleblowing system, yaitu yang pertama, mengatur kebebasan berekspresi dan batasan whistleblowing terkait pekerjaan dalam konteks kebebasan berekspresi. Yang kedua, mengatur perlindungan pelapor terhadap pembalasan. Yang ketiga, mengatur tentang hak petisi, kewajiban untuk memberitahukan kepada yang berwenang badan hukum tentang tindak pidana dan sejenisnya, eksternal atau internal, dan diidentifikasi atau anonim, whistleblowing. Yang keempat, mengatur tentang perlindungan terhadap orang yang bersangkutan dan akibat pengungkapan palsu yang tidak berdasar atau disengaja.
Boleh di next. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Kartika Felandita dengan NIM akhir 077. Jadi di sini ada analisa kasus GCG di perusahaan di negara Turki yaitu pada Turkcell Company. Jadi Turkcell Company ini merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Turki dan Turkcell ini juga merupakan satu-satunya perusahaan di Turki yang listed di dalam Bursa Istanbul dan New York Stock Exchange atau NYSE. Dan memiliki free float rate senilai 54% sejak 2002. Kemudian pada tahun 2018 ini Turkcell menghadapi sengketa kompleks terkait tata kelola perusahaan, yaitu terdapat struktur kepemilikan Turkcell yang kompleks dan ketidaksepakatan yang berkelanjutan di antara pemegang saham utama, yaitu antara Telia Sonera dan Cukurova Group. Di kasus ini juga dibuktikan di dalam annual report Turkcell Company tahun 2018 yang di mana disebutkan di dalam risk assessment, yaitu terdapat struktur kepemilikan Turkcell yang kompleks dan telah berdampak buruk dan memungkinkan akan terus mempengaruhi pengambilan keputusan pada hal-hal penting dan menyebabkan tindakan pengaturan atau hukum lebih lanjut dan mempengaruhi kepemilikan dan kontrol perusahaan. Jadi pertikaian antara Telia Sonera dan Cukurova Group ini berawal dari grup Cukurova yang memegang 13,81% dari modal saham Turkcell, namun ia bisa mengendalikan perusahaan. Nah, diketahui ini Cukurova memiliki saham di Turk Holding dan ingin menjual sahamnya kepada Telia Sonera. Pada saat itu Cukurova menyetujui persetujuan tersebut untuk menjual ke Telia Sonera. Namun tidak lama kemudian dari adanya persetujuan tersebut, Cukurova menarik diri dan kemudian menjual sahamnya sebesar 13,22% kepada Alpha Group. Dengan adanya hal tersebut, Telia Sonera ini mengambil tindakan hukum untuk melawan Cukurova, yaitu kemudian terdapat perintah lagi untuk menjual saham Turk Holding kepada Telia Sonera. Namun lagi-lagi Cukurova ini menolak untuk menjual saham tersebut kepada pihak Telia Sonera. Kemudian dalam anggaran dasar Turkcell, Dewan itu terdiri dari 7 anggota, yang mana anggota independen dalam susunan Dewan ini dianggap sangat penting karena merupakan perwakilan dari beberapa pemegang saham utama. Pemegang saham terbesar di dalam Turkcell merupakan Telia Sonera. Namun, Telia Sonera ini tidak dapat mengendalikan Dewan. Bahkan setelah mendapat dukungan dari Alpha Group dan memberikan suara bersama, masih belum mencapai mayoritas untuk mengubah keputusan penting dari tingkat Dewan. Dengan adanya hal tersebut, Telia Sonera mengajukan usulan untuk melakukan penambahan jumlah anggota Dewan menjadi 9 anggota dengan 3 diantaranya berperan sebagai anggota independen yang mana harus direkomendasikan oleh Turkish Capital Market Board atau CMB. Usulan tersebut diajukan dengan tujuan agar kendali atas perusahaan dari Cukurova ini akan dihapus, sehingga dalam RUPS tahunan, Telia Sonera meminta untuk membahas mengenai komposisi Dewan. Namun sayangnya usulan tersebut ditolak dari pihak Cukurova dan juga Ketua Rapat Dewan Direksi, sehingga RUPS berjalan tanpa membahas agenda mengenai perubahan komposisi Dewan. Kemudian dari hasil RUPS tersebut, Telia Sonera akhirnya menuntut Ketua Direksi Turkcell atau ketua ini atau Colin J. Williams yang mana gagal bertindak secara independen. Kemudian dalam RUPS selanjutnya, Telia Sonera ini mengusulkan untuk membahas agenda terkait adanya pencopotan ketua dan pemilihan calon ketua Dewan baru. Namun lagi-lagi usulan tersebut ditolak karena menurut ketentuan Turkish Commercial Law artikel 369, hal yang tidak dibahas di dalam RUPS yang sebelumnya maka tidak dapat didiskusikan. Kemudian akibat dari adanya hal tersebut, pemegang saham sebesar 51% di perusahaan memutuskan untuk tidak memberikan suara pada semua mata acara. Next slide. Kemudian untuk mencegah
adanya investor merugi, dampak untuk perusahaannya ini, Turkcell sendiri memutuskan untuk menangguhkan saham sementara dalam Istanbul Stock Exchange. Kemudian sesuai dengan masalah yang terjadi, Ketua Dewan Direksi Turkcell ini dibuktikan bahwa tidak independen dan mengorbankan pemegang saham mayoritas untuk melindungi posisinya serta posisi dari Cukurova Group. Kemudian dari sisi corporate governance, dari kasus ini dapat dilihat corporate governance ini belum dijalankan oleh perusahaan dengan baik. Hal itu dibuktikan karena adanya pertikaian antara pemegang saham utama yang mana berdampak negatif pada kinerja dan stabilitas perusahaan. Di dalam kasus ini pun melanggar prinsip corporate governance yang mana terdapat tidak adanya independensi dari ketua dewan direksi yang mana seharusnya bertindak sebagai pihak yang tidak berpihak pada mitra manapun. Kemudian dalam kasus ini ketua dewan direksi lebih berpihak pada salah satu mitra dan dan menolak adanya usulan dari mitra lain sehingga melanggar untuk memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Kemudian dari sisi internal kontrol, perusahaan juga belum dijalankan dengan baik, sehingga Dewan Direksi tidak menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Kemudian sesuai dengan tugas Komite Tata Kelola Perusahaan, yaitu untuk membantu Dewan dengan pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan membantu Dewan dalam mengawasi kegiatan hubungan investor. Dari fungsi komite ini belum dijalankan dengan baik sehingga Dewan Direksi masih melakukan pelanggaran yang mana berdampak negatif bagi perusahaan. Kemudian dari sisi bisnis ethics, perusahaan itu tidak memberikan keadilan yang sama untuk setiap pihak yang berkepentingan. Dengan melakukan ketidakadilan tersebut akan memberikan pemandangan yang negatif dari sisi investor lainnya dan akan mengakibatkan kegiatan operasional perusahaan terhambat. Next slide. Solusi dari adanya kasus tersebut, perusahaan harus dapat memperbaiki internal kontrol perusahaan karena dengan semakin baik internal kontrol dalam perusahaan, semua pihak akan berfungsi sesuai dengan tugas dan haknya masing-masing. Kemudian perusahaan juga harus lebih mengedepankan prinsip-prinsip corporate governance yang berlaku sehingga nantinya perusahaan berjalan dengan baik dan mendapatkan kepercayaan dari para investor dan juga para pihak yang berkepentingan. Next slide. Baik, perkenalkan saya Korlana Kebangun dengan NIM 078. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang terakhir itu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Next slide. Yang pertama saya akan menjelaskan kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dilakukan itu ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Yang pertama itu prinsip tata kelola di Turki itu mengikuti prinsip yang dibuat oleh G20 OECD, yaitu eh, prinsip itu yang terdapat dalam metodologi for assessing the implementation of the G20 OECD Principles of Corporate Governance. Nah, prinsip-prinsip itu memiliki tujuan yang terdiri dari membantu membangun lingkungan kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mendorong investasi jangka panjang, stabilitas keuangan, dan integritas bisnis, sehingga mendukung pertumbuhan yang lebih kuat dan masyarakat yang lebih inklusif. Lalu kesimpulan kedua adalah peraturan perundang-undangan yang mendasari tata kelola perusahaan di Turki adalah Turkish Commercial Code, the Capital Market Law, peraturan dari Capital Markets Board of Turkey atau CMB. Lalu kesimpulan ketiga itu untuk Turki, negara tersebut menganut sistem one tier, yang dimana di Turki itu tidak ada pemisahan bagian antara organ manajemen dan organ pengawasan yang dijalankan oleh satu organ yang sama, yaitu Dewan Direksi atau Board of Directors. Lalu kesimpulan yang selanjutnya adalah tanggung jawab utama Dewan Direksi perusahaan menurut OECD adalah memantau kinerja manajerial serta memandu secara strategis kepada manajemen. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah kasus tata kelola perusahaan Turki terjadi di 2018 yang melibatkan Telia Sonera dan Cukurova Group. Nah, dalam kasus tersebut itu melibatkan dua pemegang saham utama
Turkcell, yaitu TeliaSonera dan Cukurova Group. Sebagai langkah pencegahan supaya investor tidak merugi, perusahaan Turkcell itu menangguhkan saham sementara dalam Istanbul Stock Exchange atau ISE, dan kasus ini berakhir dengan dibuktikannya ketua dewan direksi Turkcell yang tidak independen untuk melindungi posisinya serta posisi Cukurova Group. Slide selanjutnya. Kemudian saya akan menjelaskan saran. Beberapa saran yang dapat disampaikan terkait dengan proses pencarian informasi jurnal serta kasus tata kelola perusahaan di Turki, yaitu pertama, harus ditingkatkannya keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses informasi terkait tata kelola perusahaan yang baik di Turki. Ini bisa dialami ketika mencari implementasi tata kelola di negara Turki tersebut. Ketika mencari tata kelola menurut Turkish Corporate Code, yang mana informasi yang diperoleh itu menjadi New Turkish Commercial Code. Lalu saran yang kedua itu adalah negara Turki perlu membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian penjualan saham dan penerapan hukum yang tegas apabila terjadi pelanggaran berat, terutama jika pelanggaran tersebut memiliki motif untuk mengamankan posisi sebuah pihak dalam lingkaran pemegang saham. Next slide. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Jika ada kekurangan dan ketidaksempurnaan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.